Oke, kembali lagi kita bersama bintang tamu kita, Bu Suci Weldanis. Entah kenapa dari tadi saya biasanya sangat percaya diri ini. Tapi dengan beliau ini saya masih ada groginya. Kenapa? Nanti kita bicarakan. Tapi kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya. Kenapa Ibu terlalu totalitas di Bawaslu? Tentu ada inputnya. Apakah karena kurang dikasih uang jajan, uang dapur oleh suami? itu gimana? Ini nggak apa-apa Ibu ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Atau memang sudah keinginan seperti yang Ibu bicarakan tadi? Ya, kalau kekurangan, alhamdulillah tidak ya. Alhamdulillah. Ya, kalau lebih nanti bagi-bagi ke saya. Bagi ya rezeki ya. Iya. Ini dia Pak Aryo. Konsep yang jelas itu adalah adanya kesetaraan. Kesetaraan, Gitu ya. ya. Tapi kita tidak boleh kesetaraannya itu bagi perempuan tidak boleh menghilangkan Kodratnya ya. sebagai perempuan Ya, gitu. benar. Nah ini yang disupport oleh keluarga dan saya lalui dengan dengan proses yang sangat luar biasa juga. Kalau tidak ada izin tentunya saya juga nggak berani melangkah Pak Rio gitu. Susah nanti kalau nggak ada izin kan. Ya, tapi suami sama anak-anak protes nggak Bu? Soalnya begini, kan saya tahu ini. Iya. Kinerja atau waktu kerja Bawaslu ini 24 jam bahkan lebih. Iya. Pergi pagi, pulangnya nggak tentu. Iya. Protes nggak anak-anak Bu? Nah ini dia, protes enggak, kita selalu ada waktu sih Pak Rio. Ada disisipkan waktu ya? Waktunya itu sebenarnya nggak mesti jauh-jauh, di rumah aja, di rumah gitu. Misalnya ada ngobrol ya. Iya. Nah manajemen juga penting gitu. Bagaimana saya juga peran sebagai seorang ibu dan seorang istri, apalagi pada masa tahapan yang sangat padat dari pemilu kemarin sampai subuh juga baru pulang ya. Apalagi pilkada kemarin subuh ini segala macam ya. Yang penting semuanya adalah manajemen, bagi waktu. Jangan lupakan kewajiban sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga, dan perempuan sebagai di dunia publik gitu. Ini harus sejalan seimbang gitu. Oke. Ini kan bicara tentang perempuan ini sangat menarik. Perempuan kalau dalam meme ini kan menang sendiri, nggak pernah salah. Menurut Ibu Suci, perempuan itu seperti apa sih sebenarnya? Perempuan itu adalah bagi saya sendiri makhluk yang sangat sempurna diciptakan Tuhan, karena juga kodrat yang tidak ada sama laki-laki ada pada perempuan. Melahirkan, menstruasi, menyusui, itu sangat luar biasa. Nah makanya dalam Al-Quran pun dibilang kan ibu baru ayah kan. Iya ya, ayah selalu belakangan ya. Iya, jadi itu Pak Rio, perempuan adalah sangat mulia bagi saya dan menjadi seorang ibu tuh juga sangat paling mulia, apalagi bisa mengimbangi antara dia yang bisa tampil di dunia publik tapi tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang ibu dan perempuannya, anak dan istri gitu. Oke Bu, kita bahas lagi yang di Bawaslu Kota Payakumbuh. 1 tahun kita bersama. Saya sebagai Panwascam, Ibu sebagai pimpinan saya di Bawaslu Kota Payakumbuh. Sepengetahuan saya, selama kita bekerja sama, baik saya pribadi dan teman-teman, kalau di Bawaslu Kota Payakumbuh, Ibu kan terlihat keras ini. Apa istilahnya kepada itu tuh ya keras, agak kaku. Tapi setelah saya main ke kedai Ibu sangat berbeda ini antara di Bawaslu Kota, di lingkungan Bawaslu dan di rumah itu sangat beda. Dengan anak-anak Ibu seperti ibu biasa. Dengan suami Ibu sangat manja waktu itu. Dan sering saya perhatikan itu. Sampai ke status-status Ibu yang di media sosial saya perhatikan kan bagaimana Ibu bersosialisasi dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan sanak famili. Kenapa bisa jauh beda dengan di lembaga Bawaslu itu? Kenapa Ibu bisa berbagi peran? Tujuannya gimana ini Ibu? Tujuannya hanya profesional saja Pak Rio. Profesional? Iya, tentu kita dalam sebuah pekerjaan itu
tegasnya karena amanah sih, Tegas karena amanah ya. karena amanah yang mesti harus diselesaikan. Iya. Karena kalau misalnya satu saja, misalnya dalam satu hari itu, kita ini ada proses melakukan pengawasan, misal pemutakhiran data pemilih gitu kan. Nah, outputnya tidak tercapai atau tidak terlaksanakan. Bagi saya itu sangat luar biasa bahwa saya sudah lalai terhadap amanah, dan gitu ini ya. tidak hanya dunia, bagi saya akhirat. Dan saya juga mempunyai jajaran, punya panwascam yang mesti saya bimbing, yang mesti saya lakukan sebuah peningkatan, apakah itu kapasitasnya, apakah itu sebuah kedisiplinannya, supaya output dari sebuah proses pengawasan ini tercapai. Tidak hanya saya merasakan sebuah hasilnya, kawan-kawan kecamatan juga merasakan ini loh yang dilakukan. Tapi memang kami dapatkan hasilnya. Iya. Benar. Gimana itu rasanya Pak Aryo? Keren sekali, awal-awalnya memang tegang, ada pasti kesal lah sama Bu Suci, jujur kan. Tapi ini ya tujuannya. Ini benar Bu ya, pernah saya curhat nih sama pimpinan juga. Bu Suci kenapa sih terlalu keras, terlalu tegang? Boleh ya saya sebutkan orangnya, saya curhat ke Bu Dona. Bu Don, Bu Suci kenapa sih terlalu keras, terlalu tegang? Kirain Bu Dona ini mau support saya, mendukung saya. Taunya Bu Don malah balik marah ke saya. Kalau nggak ada Bu Suci, siapa sih yang ini, ya kan? Peran Bu Suci memang penting, sangat penting di kita. Kalau enggak, bisa saja baik eksternal maupun internal itu nggak disegani, bersilantas angan ke Bawaslu Kota. Waduh, kirain mau disupport, tahunya malah saya yang dibalik marah. Memang harus ada Bu Uci di Bawaslu buat menjaga roh Bawaslu, kata beliau. Iya. Tapi pas terakhir Bu Dona bilang, nanti kamu akan kangen loh suasana yang seperti itu. Oh ya, ternyata benar. Benar ya. Benar. Mudah-mudahan Bu Dona besok bisa lihat juga ini, benar-benar kangen kita dengan proses itu ya. Oke, ya benar. Kenapa sih sangat begitu? Apalagi kalau Ibu Suci yang memimpin forum, ini kami sudah tegang duluan. Keluarin buku, keluarin alat pulpen, catat semua. Nanti kalau ditanya kita bisa ada jawabannya. Kalau nggak tahu jawaban kan bisa kita catat. Iya. Tapi kalau nggak kita catat, nggak tahu jawaban, ini bahaya. Iya benar. Itu yang menariknya. Oke, Bu Suci. Perannya di Bawaslu Kota Payakumbuh memang sedikit ya, berbagi peran ya. Bu Suci sedikit tegang lah, kaku lah kata orang-orang. Tapi kan tujuannya bukan ini ya, untuk prosesnya supaya jangan bermain-main, supaya jangan banyak berakting, kan itu sebenarnya. Eksekusi dulu. Boleh dijawab ini? Boleh, silakan. Kaku enggak sih Pak Aryo? Bukan, ya. Karena gini, kalau misalnya di forum itu, kenapa saya selalu bilang, kan sering bertanya ya, Iya. ayo sekarang tahapannya apa ini gitu kan. Saya memastikan bahwa kawan-kawan saya itu membaca tahapannya apa gitu, terus tahu kayak apa yang akan diawasinya gitu. Karena pengawasan itu tidak hanya Perbawaslu yang dipahaminya, dia mesti memahami secara teknis kerjanya kawan-kawan KPU, dia harus memahami secara umum undang-undang penyelenggara dan undang-undang pilkada kemarin ya. Nah, kalau itu tidak dipahami oleh Bawaslu, terus ketika masyarakat, apalagi kawan-kawan kecamatan, di kota aja sudah sering orang konsultasi kan, partai pesertanya nanya ini gimana. Kalau kita sendiri tidak tahu, terus mau dibawa apa? Alah, nggak salah kok dipilih jadi macam. Nah, ini kita kan mengawasi orang tapi kita nggak tahu aturan. Nah, kenapa saya sering kalau sebenarnya di apa namanya, di saya Pak Ketua, kalau dia kuliah itu terus ada seorang dosen, saya merasa melihat Bu Suci ini katanya gitu kan. Nah seperti itu, karena juga saya harus memberikan pemahaman kepada kawan-kawan dan mengingatkan kembali kepada kawan-kawan bahwa eksistensinya di tingkat kecamatan, di masyarakat itu sangat dibutuhkan pada masa pilkada kemarin itu gitu. Dan sekarang pun misalnya kalau orang nggak tahu bahwa tahapan ini sudah selesai, orang masih banyak tanya sama Pak Aryo nggak gitu kan, ini gimana gitu, pilkada kita mulai nggak atau gimana gitu. Artinya adalah wawasannya pengawas itu lebih harus luas gitu. Itu sangat menariknya gini, di lembaga Ibu kan terlihat seperti itu, tegas. Kemudian saya masih ingat nih Bu, boleh kan saya flashback sebentar.
Saya dalam sampai usia sekarang itu 4 kali nangis di depan umum. Pertama ketika ibu saya meninggal, yang kedua 5 kali lah, yang kedua pas nikah, ijab kabul, yang ketiga anak pertama saya lahir, yang keempat anak kedua, dan yang kelima ketika kami dinonaktifkan sementara sebagai panwascam karena pandemi COVID-19. Iya. Dinonaktifkan kita rapat virtual Bu ya, di Zoom Club Meeting, saya masih ingat. Saya sedikit emosional waktu itu, kenapa ya dinonaktifkan. Padahal kami udah tahu jawabannya, cuman saat itu belum bisa menerima secara ikhlas banget, soalnya sebentar lagi puasa. Iya, benar. 1 bulan sebelum puasa. Tapi setelah saya ungkapkan semua keresahan saya emosional, saya agak teriak sedikit, nangis. Kemudian Bu Suci nangis waktu itu. Saya masih ingat sekali itu. Bahkan saya screenshot kejadian seperti itu. Kenapa Ibu Suci nangis waktu itu? Bukankah Ibu Suci yang saya kenal ini keras? Apakah itu naluri seorang perempuannya keluar waktu itu? Ya, ini lagi Pak, karena kerasnya mungkin teman-teman saya bilang saya keras, kan mesti harus saya kan suka bikin work plan sesuai dengan tahapan, itu harus terlaksana, dan itu mesti kita laksanakan supaya kerjaan kita aman gitu ya. Mungkin di sana agak kerasnya mungkin ya kawan-kawan. Nah, namun ini ya, sisi saya keras tuh, saya sebenarnya sebagai perempuan, sebenarnya nangis pun tidak memandang gender ya. Perasaan itu tidak memandang gender, baik perempuan baik laki-laki sama dengan seperti itu gitu ya. Nah, saya yang gitunya saya lebih di luar itu yang sosial, apalagi persoalan itu saya lebih tersentuh, jadi enggak ini ya, saya langsung mikirkan ini gimana teman-teman baru dilantik gitu. Saya sangat merasakan bulan Desember baru dilantik, baru beberapa bulan kita sudah tuh dilanda COVID. Ini 1 tahun yang lalu ya? Iya, 1 tahun. 1 tahun yang lalu kita dilanda COVID. Saya mau dan teman-teman juga bekerja penuh waktu, nggak ada pekerjaan lain kan gitu. Nah, itu saya cukup merasakan sebagai, apalagi waktu itu ada beberapa sebagai kepala rumah tangga dan ada juga perempuan gitu ya. Nah, ini Pak, itu sisi kemanusiaan saya berbicara di sana. Saya sangat terharu waktu itu, tapi gimana lagi kan kita harus menghormati, seperti kata Ibu, proses, menghormati setiap, ya namanya juga bencana non alam, kita kan nggak bisa lagi mencari alasan untuk memenangkan diri kita sendiri kan. Semua orang jadi korban. Oke, Bu Suci, ini sangat menarik sekali dari prosesnya menjadi sampai ke sekarang menjadi pimpinan di Bawaslu Kota Payakumbuh. Punya pengalaman unik atau menarik nggak Bu selama menjadi Bawaslu Kota Payakumbuh, misalnya diintimidasi atau bertemu dengan orang-orang ternyata udah lama tidak bertemu? Kalau ketemu dengan orang-orang yang tidak lama ketemu, Kota Payakumbuh saya menemukan banyak yang baru sekali gitu ya. Dan itu lagi uniknya, setiap tahapan itu pasti ketika kita mengawasi orang pasti tidak senang ya Pak Rio gitu ya. Pasti. Pak Rio punya pengalaman kan, katanya bundaran ke sini dia belok ke kanan kan, kita sedang ngawasi ke sini dia belok ke kiri gitu. Nah, mungkin yang diawasi juga tidak senang, tapi kita mesti menyampaikan bahwa apa-apa yang kita lakukan ini adalah untuk mereka gitu. Kalau saya diintimidasi tidak cuma ada yang marah, ada yang kesal, santai salah, ada yang misalnya kenal dengan saya, Pak Diansel lah Bu, saya di situ. Nah, ini adalah ujian bagi kita. Karena juga Pak Aryo juga di kecamatan kan banyak timnya yang kenal ya. Bagaimana netralitas kita, bagaimana profesionalitas kita, bagaimana integritas kita. Azas penyelenggara pemilunya harus didepankan dalam konteks yang seperti itu. Uniknya di sana karena dekat kali ya, terus ada yang kenal, terus Mbak Ado, ikonen Mbak Asana. Nah, ada juga itu yang tidak kita hindari. Kita mesti menyampaikan sesuai dengan regulasi gitu. Kita harus menyampaikan dengan regulasi, dan sebuah tekanan nggak ada ya. Cuma protes ketidaksenangan ada langsung ke Bawaslu provinsi yang di telepon gitu-gitu kan. Tapi sepanjang itu aturan yang sudah tepat kita laksanakan,
insya Allah jalannya lancar juga. Oke. Tapi begini, orang awak, saya pernah punya pengalaman juga, masih pengalaman yang menarik ini. Saya pernah dimarahin oleh Bu Suci Weldanis. Bagaimana ceritanya kita break dulu, nanti kita bahas setelah ini.